Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah siap untuk belajar lagi ya? Kali ini kita akan melanjutkan tema 1 subtema 2 manusia dan lingkungan part 2. Oke. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bu Ulfa awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang IPA, alat gerak dan fungsinya, serta IPS tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, agraris, serta pengaruhnya bagi kehidupan. Yang akan kita pelajari untuk IPA adalah manfaat bergerak bagi tubuh manusia, ada rangka, otot, dan juga merawat otot. Sedangkan untuk IPS ada peta tematik. Nanti ada peta tematik tentang kepadatan penduduk serta ketampakan alam dan buatan. Yuk kita mulai dulu dengan IPA. Sudahkah kalian bergerak hari ini? Ayo, kenapa ya kita harus bergerak? Kalau kita tidak bergerak seharian gimana ya? Kira-kira sehat nggak ya? Yuk kita pelajari tentang bergerak hari ini. Hal yang dapat kita lakukan untuk bergerak banyak ya. Berjalan, bersepeda, berlari, mencuci dan menjemur, masih banyak lagi ya. Nah, kenapa sih kita harus bergerak? Ternyata bergerak itu mempunyai manfaat anak-anak. Manfaat bergerak bagi tubuh. 1. Meningkatkan sirkulasi darah karena akan membuat jantung berdebar. Jantung itu adalah organ di dalam tubuh kita untuk memompa darah. Nah, kalau kita bergerak, jantung kita berdebar itu karena memompa darah. 2. Mengendalikan tekanan darah. Otomatis tadi jantung memompa darah, maka tekanan darahnya akan pertamanya sih meningkat ketika olahraga, ketika bergerak, pasti itu kalian bisa rasakan sendiri, kalian bisa pegang dada kalian atau di denyut nadi di pergelangan tangan. 3. Menurunkan jumlah kolesterol jahat. Kolesterol jahat itu adalah lemak yang menumpuk di dalam otot-otot, di dalam saluran peredaran darah gitu, oke. Nah, itu ada yang jahat anak-anak. Dari mana itu kolesterol jahat? Lemak-lemak yang dari makanan kita, ya kan, yang sudah diserap oleh tubuh gitu. Kebanyakan minyak seperti itu, oke. Tapi kita juga butuh kolesterol baik dalam tubuh. Ini biasanya didapat dari mana? Dapat dari telur, ya kan. Kemudian makanan-makanan yang bergizi gitu. Kenapa ya kita bisa bergerak? Nah ini dia, kenapa ya kita kan butuh nih bergerak, kita harus bergerak supaya tubuh kita tidak sakit. Tapi kenapa ya kita bisa bergerak? Ternyata kita bergerak karena kita mempunyai kerangka dan juga otot, ya. Nah ini kerangka kita, di dalam tubuh kita ini anak-anak ada tengkorak. Tengkorak itu apa yuk? Tengkorak itu adalah ini ya. Tengkorak adalah organ di atas kita di kepala ya. Di bagian kepala. Lupa ambil plasternya dulu. Yuk. Nah, ini tengkorak. Ya. Tengkorak itu ini tengkorak. Kemudian rahang bawah ini. Ya. Bibir kita ini loh yang di bawah ini, coba dirasakan. Kalau kita berbicara, ya pasti akan ada yang bergerak. Tulang leher, nih, coba kalian pegang tulang leher kalian. Tulang selangka dan belikat. Nah, ini kadang biasanya suka tertukar tulang selangka dan belikat. Nah, Bu Ulfa ambil ini tulang selangka. Jadi kalau tulang selangka itu yang bentuknya kayak selang, ya. Sedangkan tulang belikat itu yang pipih. Itu ya untuk membedakannya saja. Selang, kalian tahu selang kan? Nah ini, jadi untuk membedakannya kalau tulang selangka itu yang kayak selang, sedangkan tulang
berikat itu yang pipi. Dan di sini ada tulang dada terdiri dari rusuk-rusuk ini ya. Kemudian tulang belakang yang ada di belakang kita, coba kalian pegang punggung kalian bagian tengah, ini adalah tulang belakang. Kemudian tulang panggul di sini, ini ada tangan ya kan, dari atas sampai bawahnya tangan. Di sini ada pengumpil dan ada juga tulang hasta. Tulang pengumpil itu yang sejajar dengan ibu jari. Kalian bisa tarik, kalian bisa pegang ibu jari kalian, kemudian dibawa ke atas. Nah, itu adalah tulang pengumpil gitu. Kemudian ada telapak tangan, ada juga jari tangan. Tulang paha di sini, tulang tempurung lutut. Di sini adalah tulang kering, tulang betis, dan juga pergelangan kaki. Nah, sekarang kita berbicara tentang otot manusia ya. Ada otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Otot polos bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar. Sedangkan otot lurik, otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot jantung jelas ya, berarti ada di mana? Ada di jantung. Ini perpaduan antara otot polos dan otot lurik. Kita ke otot polos. Nah, otot polos itu seperti ini gambarnya ya. Di mana saja ini, ayo. Nih, ini gambarnya. Kalau kita melihatnya dari mikroskop, kita bisa melihat penampang dari otot polos. Waktu kontrasi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelondong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti selnya yang hitam-hitam ya, berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otaknya ya. Tidak diperintah ini ya. Oke, jadi ini usus kita ya kan, kita kan makan dari mulut masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, masuk ke usus nih. Itu bergeraknya gimana? Ya ini karena otot polos. Oke, sekarang kita ke otot lurik. Ini otot lurik. Berbentuk silindris, tabung-tabung gini ya, dengan garis gelap terang, melekat pada rangka. Ini berarti melekat pada kerangka atau kalian bisa sebut dengan tulang. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Kalau tadi polos tidak diperintah otak, kalau lurik itu diperintah oleh otak. Cepat dan mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel nih ya. Kalau tadi kan ada sekat-sekatnya ya, inti selnya 1. Mempunyai pigmen myoglobin, inti selnya yang berada di tepi. Ini ada di tepi-tepi, tidak di tengah. Kalau tadi kan di tengah ya. Gitu. Berarti kalau ini nempel di rangka, coba kalian gerakan tangan. Nah, itu. Siapa yang bekerja? Otot lurik. Kita ke otot jantung. Nih, otomatis ada di mana? Jadi jantung nih, gambar jantung kita ya. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Bedanya dengan otot lurik tadi, kalau otot lurik tidak bercabang, sedangkan otot jantung silindris namun bercabang. Otot jantung terletak pada jantung, jelas memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Ya, kalau otot jantungnya istirahat, artinya kita istirahat juga untuk selama-lamanya gitu. Jadi sekarang dirasakan di dada kalian ada detak jantungnya ya, duk 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 duk. Nah, itu adalah kerja dari otot jantung. Masih berbicara tentang otot. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat, tanpa terjadi gangguan atau kelainan.
kita bisa bergerak, kemudian pencernaan kita lancar, jantung kita tetap berdetak, itu karena otot dalam tubuh kita sehat. Nah, maka dari itu harus kita jaga dan kita rawat. Cara merawat otot manusia. 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Kita olahraga ya anak-anak, tetap harus olahraga, tapi disesuaikan dengan berat badan kita ya. Jangan yang berat-berat, jangan yang terlalu membebani otot. Olahraga selama 3 jam. Itu berat nggak? Berat ya. Olahraga rutin aja 10 menit, 15 menit kalau untuk usia kalian ya, tapi setiap hari gitu. Jangan yang langsung 2 jam, sama kayak belajar kalau lama gimana kira-kira? Tidak akan masuk. Lebih baik continue atau berkelanjutan tapi sedikit-sedikit. Contohnya sekarang ini belajar 30 menit, nanti sehabis zuhur 30 menit lagi, sehabis asar 30 menit lagi, sedikit-sedikit tapi tetap gitu. Ya kan? Sudah berapa itu dalam satu hari kalian belajar? 1,5 jam. Nah, nanti habis maghrib menuju isya kalian ngaji, habis isya nanti belajar lagi. Sudah berapa kali itu kalian belajar? Tapi continue gitu ya. Jadi insya Allah nanti lebih mudah mencernanya. Oke? Dibuat seperti itu. Melakukan peregangan itu ya olahraga ringan, kepala digeleng-gelengkan ya, 1, 2, 3, 4 sampai 8. Melakukan latihan rutin nih, tadi yang sudah dikatakan bahwa harus rutin. Sekarang 30 menit, besok 30 menit lagi, besok 30 menit lagi. Bu 30 menit kelamaan, 15 menit aja. Oke, nggak apa-apa, yang penting setiap hari rutin. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan cara apa? Minum, makan sayuran, makan buah, itu memenuhi cairan tubuh ya. Berapa Bu? Harus berapa? Gitu. Kalau idealnya 2 liter per hari. Tapi ternyata kemarin Bu Ulfas mendengarkan cerita dari dokter bahwa kita tidak harus 2 liter, tapi sesuai berat badan kita. Berat badan kita berapa? Nah, kebutuhan airnya itu hanya berapa persen gitu. Tapi tetap Bu Ulfa aja, kalau Bu Ulfa hitung aja 2 liter lebih sedikit. Nah, itu 2 liter itu setengah 8 gelas. Berarti minimal itu. Kalau lebih dari itu, alhamdulillah lebih bagus gitu ya. Yang 5, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Apa saja Bu? Daging itu juga perlu ya kan? Jangan dikira daging itu berarti nanti buruk buat kita. Enggak, daging itu baik buat tubuh kita juga, tapi jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu ya. Bergizi. Sayur jelas, buah, ayo. Siapa yang nggak suka sayur, siapa yang nggak suka buah, ayo. Mulai dari sekarang, mumpung kalian masih kecil, mumpung kalian masih anak-anak, usia anak-anak, supaya nanti ketika kalian remaja, kalian dewasa, tidak dibuntuti oleh penyakit-penyakit yang bermacam-macam. Apalagi sekarang dalam kondisi pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Aduh Bu, aku nggak punya ini, kalau buah itu kan harus beli, ini anggur harganya sekarang 70.000. Ya nggak usah anggur, ya nggak usah apel, pisang buah bukan, ya kan? Yang ada di sekitar kamu, apalagi yang punya kebun, ya kan? Temennya dikasih gitu, nih pisang, nih pepaya gitu kan, gitu. Kemudian meringankan nyeri otot. Jadi kalau kita sedang nyeri, kita pegel-pegel gitu ya, kita paling tidak tapi kalau ngurut ya atau mijet itu nggak boleh yang terlalu keras, apalagi kita nggak tahu ilmunya tentang pijat. Itu lebih baik kita olesi dengan balsam peringan nyeri otot daripada harus dipijat keras, kecuali kalau kita berada di tempat ahli gitu ya. IPA-nya sudah selesai, sekarang kita menuju ke IPS. Kita akan belajar tentang peta kepadatan penduduk Indonesia. Diperhatikan baik-baik ya anak-anak.
Jika tidak memperhatikan ini mungkin kalian akan bingung. Nah, ini Bu Ulfa punya peta. Amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut. Ini tapi menurut provinsi tahun 2010. Ini di sini masih Kalimantannya masih Kalimantan Timur masih satu nih. Ya, kalau sekarang kan sudah ada Kalimantan Utara. Di sini dibagi ya. Di sini dibagi, di sini ada Kalimantan Utara. Oke, mungkin Bu Ulfa belum mencari yang peta kepadatan penduduk terbaru ini yang versi 2010. Tapi tidak apa-apa, yang pasti kalian harus tahu ininya. Gitu ya. Warna hijau muda, warna ini apa ini hijau yang lebih muda lagi, kuning, krem, coklat, kemudian sampai ke tempat yang merah. Nah, ini nih warna-warni gitu ya. Artinya apa, Bu? Artinya kalau yang hijau ini kepadatan penduduknya itu kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Ya, bukan cuma 10 orang ya, tapi dibagi dengan jaraknya karena kilometer persegi gitu, perbandingannya dengan jarak gitu. Jadi yang hijau paling tua ini adalah yang paling sedikit penduduknya. Mana ini kira-kira ini ya, Papua Barat ini ya kan? Nih. Kemudian yang hijau muda ini antara 10 hingga 49 orang per kilometer persegi. Yang mana, Bu? Nih Kalimantan nih. Ya. Sulawesi, Papua yang ini Papua gitu. Kemudian Maluku. Ya. Nah, ini. Kemudian di bawahnya lagi yang lebih hijau lagi. Ini 50 sampai 99 orang per kilometer persegi. Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Nusa Tenggara, ya, Kalimantan Selatan, nih, dan sebagian Sulawesi ini, Gorontalo. Ya, kemudian yang kuning antara 100 sampai 199. Nih, ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Kemudian yang krem ini 200 sampai 599. Nih, Lampung. Jadi dari hijau sampai krem ini semakin banyak gitu ya, semakin banyak. Berarti Lampung sama Jambi banyakan Lampung gitu kan. Nusa Tenggara sama Kalimantan Tengah lebih banyak Nusa Tenggara. Nah, ini yang paling orange ini di pulau kita ini, di pulau apa anak-anak? Pulau Jawa, 6.000 sampai 1.299 orang per kilometer persegi. Jawa dan Bali ini yang paling padat penduduknya untuk pulau ya, Jawa dan Bali. Kalau untuk provinsi ya Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Dan di sini yang merah itu lebih dari 1.299. Mana? Ini kecil banget, ini merah ini. Apa? Provinsi apa? DKI Jakarta. Ada sebuah pertanyaan, pulau apa yang paling padat? Berarti tadi Pulau Jawa dan Bali, ini orange. Kemudian pulau apa yang paling sedikit? Tadi yang paling sedikit adalah Pulau Papua. Ya, Pulau Papua ya. Karena kalau pulau berarti kan ada Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, ya, Nusa Tenggara, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kalau ditanya provinsinya, berarti kalian bisa jawab Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Barat. Tahu nggak bedanya pulau dan provinsi? Harus tahu lah, udah kelas 5 kok. Peta persebaran suku bangsa. Tapi ini kecil-kecil sekali. Bu Ulfa harap kalian bisa mencarinya ya, karena yang di sini terlalu kecil. Yang akan Bu Ulfa sorot yang di sini ya. Ada Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini jelas kita suku apa? Suku Jawa. Kemudian ada juga Madura, kan? Nah, gitu. Kalau di Kalimantan berarti ada suku Dayak yang paling terkenal gitu kan. Kalau di Papua berarti ada suku Asmat gitu. Kalian bisa lihat di buku, nanti juga bisa dicatat. Kalau ini nama-namanya, ini ada nama-namanya anak-anak tapi terlalu kecil ya. Kalian bisa lebih
jelasnya kalau kalian cari sendiri kemudian di zoom, ini nggak bisa di zoom nih. Oke, kita masuk ke kenampakan alam. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap loh di dunia. Ada laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Tidak semua negara itu memiliki semuanya ini. Ya, contoh yang ada di negara ASEAN itu ada Laos. Laos itu diapit oleh dataran semua, nggak ada lautnya gitu. Ada pantainya, nggak ada lautnya gitu. Kemudian di daerah gurun sana ya jelas nggak ada tidak ada lembah padang rumput gitu ya, jarang ditemukan gitu. Nah ini berarti alhamdulillah kita berada di Indonesia yang lengkap. Kita mau piknik kemana aja bisa, laut bisa, pantai bisa, kita mau ke padang rumput bisa, ada pegunungan banyak, di gunung-gunung juga bisa gitu kan, danau-danau juga banyak di Indonesia. Kenampakan alam itu ada dua ya anak-anak, ada kenampakan alam dan juga kenampakan alam buatan. Kalau ini asli ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Satu dataran rendah, dataran tinggi, pantai, laut, danau, sungai. Ini yang nggak bisa kita buat gitu kan. Gimana kita bisa buat ada gunung, ada pegunungan gitu. Gimana kita bisa buat gunung? Nggak ada lah, nggak bisa. Sedangkan kalau kenampakan alam buatan ini bisa dibangun oleh manusia. Waduk itu adalah buatan dari ini danau, ya kan. Manusia nyontoh nih ada danau, maka secara teknologi manusia membuat waduk kayak gitu, walaupun fungsinya kadang berbeda. Kalau danau ya untuk menampung air hujan bisa, kemudian di sana juga bisa untuk perikanan gitu kan. Sama dengan waduk juga bisa buat menampung air hujan, kemudian bisa juga untuk PLTA ya kan, bendungan itu bisa buat perikanan juga. Sawah jelas ya, ini Pak Tani yang membuat, ada kolam ikan, kampung itu perumahan ya kan, jalanan ini jelas yang dibuat oleh manusia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan tetap dibaca-baca lagi untuk bukunya ya anak-anak. Jangan lupa prokesnya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa prokesnya, pakai masker, cuci tangan. Kemudian apa lagi yuk? Menjaga jarak, ya kan? Jangan lupa olahraga, makan makanan bergizi, kemudian minum air putih yang banyak. Oke? Tetap selalu sehat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.